spesial talk show di sore hari ini. Seperti biasa kita bakalan ngobrol tentang isu-isu yang penting dan menarik pastinya, dan sekaligus menikmati sore bicara tentang isu-isu penting. Dan kali ini kita bakalan ngobrol soal potensi dan tantangan pendamping desa. Nah, sahabat Green pasti penasaran apa sih sebenarnya tugas ataupun fungsi atau peran dari para pendamping desa. Karena kita tahu memang kalau kita bicara desa, ini salah satu pembicaraan penting ya, karena pusat pembangunan ada di sana, kehidupan sosial masyarakat ada di sana, kebudayaan, bahkan soal-soal lingkungan hidup pun sudah jadi pusat perhatian. Seperti apa desa kemudian mampu mengelola desanya secara lestari ya, dengan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di desa. Nah, sahabat Green, Anda bisa dengarkan obrolan kita dalam special talk show ini di live streaming kita di www.greenradioline.id, atau juga Anda bisa menyimak kami di live Instagram dengan pencarian Green Radio. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan sampai 1 jam ke depan. Oke, pastinya saya nggak sendiri, saya ditemani oleh 2 orang expert di bidangnya yang sudah lama lah hidup di desa ya, atau berdampingan dengan masyarakat desa. Ya namanya kita bicara pendampingan berarti ada proses apa ya, transformasi nilai, berbagi pengalaman, pengetahuan. Tentunya ada pendekatan-pendekatan baru juga, seperti apa kemudian desa bisa tumbuh, maju, berkembang. Nggak hanya soal potensinya, tapi sumber daya alam, sumber daya manusianya juga yang nggak kalah penting. Nah, kita sapa dulu teman-teman sahabat Green semuanya. Di samping saya sudah ada saya manggilnya Kak aja ya, Kak Oro Supartina, ini salah satu pimpinan lembaga LSM, lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat atau disingkat LPESM. Ya. Oke. Apa kabar Kak Oro? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang kembali dan senang sekali dipanggil kakak saya yang lebih muda sekarang. Oke. Nanti bagi pengalaman Kak Oro ya, bagi perspektif sebetulnya seberapa penting arti dari sebuah pendamping desa. Tentu nanti ada program-program unggulan yang kemudian bisa diaplikasikan di desa-desa yang ada di Riau. Nah, juga saya bersama dengan ada Bang Rashid ya, ini pendamping desa yang sudah malang melintang juga mendampingi masyarakat dengan berbagai macam program-program, khususnya program perhutanan sosial dan program-program prioritas pemerintah. Assalamualaikum Bang Rashid, apa kabar? Waalaikumsalam, halo Bang. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, udah lama nggak jumpa, apalagi ngobrol soal desa ya. Oke. Sahabat Green, seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngobrol yang pertama sekali terkait dengan, mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa sih pendamping desa itu? Mungkin kalau kita buka undang-undang, bicara langsung undang-undang nih sahabat Green. Pendamping desa ini kan salah satu aspek penting ya untuk memajukan sebuah desa, dimana kita tahu pastinya desa bukan berarti desa sedari awal terbentuknya tidak punya apa-apa. Desa justru punya modal sosial, punya masyarakat, punya kultur, punya sumber daya dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin ketika kita melihat desa sebagai sebuah pusat pembangunan, tentu ada pendekatan dan pendamping menjadi penting gitu ya. Nah, saya ingin tanya ke Bang Rashid dulu, sebetulnya arti penting dari pendamping desa itu sebenarnya apa? Oke, terima kasih Bang. Mungkin yang pertama kita mulai dari kata pendamping ya, pendamping desa. Karena kalau kita lihat, kalau keberadaannya kita di NGO itu, kita sebenarnya juga dijamin pada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Ada pasal yang menjelaskan terkait kita, bahwasanya kita juga diperbolehkan desa untuk bekerja sama dengan NGO. Nah, tapi kalau kita lihat perkembangannya pada Permendes 3 2015 itu, kita masih ada keleluasaan nih NGO-nya. Tapi kan pada Permendes 18 tahun 2019, kemudian lanjut lagi Junto 19 2020 itu, kita tuh udah dibatasi sebenarnya. Oh gitu ya. Pendamping desa itu tidak lagi kalau NGO itu bisa murni disampaikan bahwa kita pendamping desa, karena bunyinya di situ disebutkan kita tuh sifatnya bisa membantu, membantu di desa. Nah ini juga kan bisa kita lihat ya, kayak misalnya pendamping perhutanan sosial, ada kan yang dari dinas, dan itu kita nggak bisa masuk ke sana. Nah
Tapi aku pikir itu juga nggak jadi permasalahan. Intinya kita bagaimana masih diatur kan bahwasannya kita ini masih bisa bekerja sama desa, membantu desa. Gitu ya. Oke, jadi intinya pendamping desa itu masuk sebagai apa ya? Support system ya. Iya. Karena Kemendes juga ada pendamping kan. Ada pendamping juga ya. Oke. Nah, ini kalau bicara soal pendamping apa ya? Jadi ada pendamping versi pemerintah, ada pendamping versi apa ya? Swadaya ya, inisiatif dari teman-teman. Nah, sebetulnya dalam proses pendampingan itu sebetulnya apa aja sih yang dilakukan Bang Rashid? Kalau di kita, aku kan dari Yayasan Mitra Insan ini, kita dan di desa dampingan itu banyak terpusat terkait perhutanan sosial. Nah, jadi terkait perhutanan sosial itu kita dari awal kita dampingi terkait sosialisasi apa itu perhutanan sosial, kemudian ikut untuk membantuin masyarakat ngurus dokumen segala macam hingga sampai izin terbit. Kita juga ngurusin pasca izin nih. Mereka bikin rencana pengelolaannya, kemudian kita juga dampingin dia dari awal ya, dari awal. Bagaimana setelah itu kan, karena tetap mereka pasti butuh sumber dana. Nah, itu dari desanya ngaitkannya gimana dan segala macam. Kita lebih ke situ. Ini berarti yang didampingi hanya aspek lingkungan hidup atau ada aspek-aspek lain? Kalau untuk KMI kita ke lingkungan hidup. Fokusnya ke lingkungan hidup ya. Lebih spesifiknya perhutanan sosial dengan Tora itu ya. Kalau Tora kita belum. Tora belum ya? Perhutanan sosial. Hanya perhutanan sosial ya. Nah, berkaitan dengan proses pendampingan terhadap apa ya, bagaimana kemudian perhutanan sosial itu bisa terimplementasi ya sesuai dengan regulasi-regulasi pusat. Nah, itu step by stepnya mulai dari apa? Boleh diceritakan proses pendampingannya? Nah, kita awalnya itu kan kita dari sosialisasi dulu, otomatis dengan lokasi juga kita sesuaikan nih. Kita ngecek yang memang ada PIAPS-nya, itu ditujukan ada indikatif perhutanan sosial. Kemudian kita pilih lagi nih lokasinya kira-kira mana yang mungkin ketika kita masuk survei awal ke lokasi, tanggapan dari pemerintahan desanya bagus, kemudian kita dampingin, sosialisasikan dulu. Nah, kita juga menguncinya ini Bang Jali, kita nggak ingin masyarakat merasa tertipu ketika izin itu keluar, wah ternyata barangnya tahu-tahu nggak ada ya. Nah, ataupun dia izinnya keluar nih, tapi kan izin itu juga dilengkapi dengan hak dan kewajiban. Nah, kita jelasin itu tuh, jelas di awal bahwasanya ini tidak boleh diperjualbelikan, ini bukan hak milik, ini hanya izin pemanfaatan. Nah, itu kita jelaskan. Ketika desanya sudah oke, kita urus berkas. Pasca urus berkas, verifikasi administrasi, biasanya ada vertek dari kementerian turun. Nah, kemudian setelah itu baru nanti keluar izin. Jadi memang proses identifikasi di awal itu menjadi sangat penting gitu ya? Ya. Nah, ini kan kalau apa ya? Kalau bicara soal dinamika di lapangan ya, kalau bicara soal perhutanan sosial ini kan sudah banyak nih, bahkan beberapa momentum kita masih ingat lah penyerahan SK perhutanan sosial oleh Presiden, oleh Menteri dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya dalam proses pendampingan kepada masyarakat itu nilai-nilai atau mainstream utama apa sih yang disampaikan sehingga memang masyarakat desa itu betul-betul menyadari bahwa perhutanan sosial ini inline dengan apa ya, progres mereka membangun desa gitu. Ya. Kalau di kita lebih kepada ini ya, mungkin moto lamanya kita bahwa hutan itu memang butuh untuk anak cucu harus ada hutan. Itu memang juga menjadi salah satu yang ternyata juga ampuh kita sampaikan di desa. Jadi di desa itu beberapa desa sebenarnya Bang Jali juga mereka kalau bisa dikatakan mantan pemain dari logging dan sering membahasakan ini bentuk pertobatannya mereka sehingga melihat bahwasanya anak cucu ke depan itu butuh ada lahan. Artinya di lahan di desa kalau kita nggak kuatkan dengan SK, ini dikunci nih hutan desa misalnya, sehingga tidak lagi ada yang merambah. Ketika ini tidak ada ini, perambahan kan terus terjadi. Nah, artinya nanti anak cucunya dia udah besar dan mau bermukim di situ, mau butuh lahan, bisa jadi harus beli. Tapi kalau misalnya ini ada lahan, minimal ini udah ada cadangan. Kedepannya gimana kan kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Masyarakat desa cukup menerima itu sebagai mereka malah aku pikir itu lebih ampuh ya dibanding kalau kita jelasin hutan desa Pak
bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, contohnya ngambil rotan dan segala macam. Itu agak lucu sebenarnya. Karena sebelum ada hutan desa mereka juga udah manfaatkan itu ya. Oke. Nah, kalau bicara juga hari-hari melakukan pendampingan bersama dengan masyarakat, itu kan mungkin sedikit juga cerita sama sahabat Green. Itu kan di desa itu kan ada kultur, ada apa ya, ada adat di situ, ada interaksi sosial dan segala macam. Nah, seperti apa Bang Rasid melakukan pendekatan pada masyarakat? Karena memang pendamping desa ini kan banyak yang menganggap, ini posisi apa sih, fungsinya apa sih gitu, dianggap kesannya tidak berfungsi dan segala macam. Mungkin bisa ditekankan arti penting pendampingan desa itu hari-harinya seperti apa? Iya, oke Bang. Pertama yang terkait pendampingan desa itu aku melihat sebenarnya kan, dan ini memang masih ke sisi kekurangannya YMI ya, aku bercerita ke YMI-nya, bahwa kita sebenarnya nggak live in juga. Artinya kalau pendampingan sebenarnya ya kita harus live in sebenarnya. Kalau kita pakai puisinya Lause kan, datangilah mereka, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, bangun dengan mereka punya, kemudian setelah itu jadi, nah mereka bilang ini kami sendiri yang melakukan. Nah itu kan harus live in sebenarnya kan. Cuma ya namanya keterbatasan kan Bang. Minimal prinsipnya yang kita pakai. Sampai kita pakai itu, kalau itu ada sesuatu yang dibikin di desa, itu bukan kita, tapi memang mereka menyadari itu mereka, kemauannya mereka gitu. Terus satu lagi sebenarnya juga, kalau berkaca misalnya ada di dampinganku LPHD Sungai Linau, usia kecil Bengkalis kan, rata-rata usia pemegang izin itu mungkin 40 sampai 50. Nah itu juga kita nggak boleh lupa sebenarnya, ketika kita mengorganisir masyarakat, kita jangan lupa nih, kita harus organisir adiknya dia atau anaknya dia. Oh gitu ya. Karena izin perhutanan sosial 35 tahun. Panjang ya? Lah, yang 50 tahun setelah 35, 55. Betul. Nah, kalau kita nggak tularkan itu ke anak-anaknya, nanti susah. Siapa lagi yang lanjutin gitu? Akan putus dia ya, nggak sampai ya. Menarik sekali. Nah, nanti saya balik lagi ke Bang Rasid. Saya ingin ke Kak Oro. Kak Oro ini apa ya? Tadi udah dijelasin arti penting pendampingan. Nah, tentu LPSM ini punya program-program atau punya cita-cita bagaimana kemudian proses pendampingan itu menjadi optimal. Nah, kita pengen tahu dong apa aja program-program yang dibangun untuk memaksimalkan peran dari pendamping desa. Oh iya, jadi sebenarnya kalau untuk LPSM ada bagian kita juga kemarin itu melakukan pendampingan untuk pengusulan perhutanan sosial khusus untuk desa-desa yang berkonflik dengan perusahaan ATI. Ya. Jadi ada beberapa desa di Bengkalis yang kemudian izinnya diserahkan oleh pemegang izin kepada negara, dan kita memanfaatkan itu menggunakan skema perhutanan sosial. Dan ada di Bengkalis 3, kemudian ada di Rohil 1 kita. Kurang lebih kalau tahap segala macam itu sama seperti yang Rasid ceritakan. Tapi sekarang yang saat ini sedang kami lakukan adalah pendampingan 3 desa itu untuk programnya itu menuju kampung hijau, karena kebetulan kampung hijau. Jadi 3 desa itu di Kabupaten Siak, dan Siak itu kita tahu sudah mengeluarkan komitmen dan juga kebijakan untuk pembangunan yang pro lingkungan Siak hijau, dan kita sebenarnya ingin menurunkan apa yang ada di kabupaten itu untuk bisa juga ditangkap, diadopsi di tingkat kampung atau di tingkat desa gitu. Jadi kita mendampingi ini di 3 desa, Desa Bukit Harapan, Desa Temusai, dan Desa Dusun Pusaka gitu. Dan sebenarnya prinsip pendampingan ini yaitu, kalau dulu saya sebenarnya juga punya pengalaman jadi CEO waktu zaman hutan kemasyarakatan sedang heboh-hebohnya itu 2001-an gitu, dan memang waktu itu kami wajib live in, wajib tinggal, wajib mengenal warga kampung, wajib bersosialisasi. Dan sekarang pun kalau teman-teman saya di LPSM ke lapangan, saya akan tetap menyampaikan hal yang sama gitu. Sebenarnya ini versi lebih lebih terorientasi dan lebih lama dibanding KKN gitu. Ingat nggak teman-teman KKN? Dan ini sebenarnya ini versinya, tapi teman-teman datang dengan satu inisiatif,
satu tujuan. Dan tapi sebenarnya pendekatan mungkin agak lebih ini ya, kalau dulu KKN kita kan sebenarnya terserah kita tergantung pribadinya, individunya masing-masing. Tapi kalau ini kita biasanya datang kemudian tinggal, kita juga sebenarnya kan di awal-awal itu melakukan analisis sosial, ekonomi masyarakat, walaupun tidak secara komplit ya. Tapi itu jadi bahan kita, modal kita untuk kemudian bisa melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok mana yang bisa mendukung kita, mempercepat tujuan kita. Kemudian di desa itu pasti ada konflik dan lain sebagainya. Kita juga mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang responsif terhadap program kita gitu. Jadi sebenarnya itu seperti kehidupan mini lah ya. Teman-teman CO di kampung itu seperti itu gitu. Jadi tapi sebenarnya peran mereka sangat vital gitu, karena CO yang berhasil, saya punya temen yang bahkan ketika dia udah selesai pun itu orang kampung masih nelpon dia. Iya, karena kalau CO zaman dulu tuh kayak, jadi semua persoalan tuh kalau bisa disampaikan ke pendampingnya gitu, ke CO-nya gitu loh. Padahal ya, dan pada zaman kita dulu sebenarnya CO itu juga dituntut jadinya untuk tahu banyak hal gitu loh. Cuman kalau sekarang kan saya pikir masyarakat juga sudah lebih ini ya, berkembang lebih maju dan sumber akses informasi sudah cukup. Jadi ya kita tinggal mendampingi, mengarahkan dan lain sebagainya gitu. Karena di beberapa desa sebenarnya ada yang desa kita dampingi itu juga udah maju secara ekonomi gitu loh. Tapi mereka maju secara ekonomi, kalau kita melihatnya aspek-aspek lingkungannya masih kurang. Jadi di situ yang kita kuatkan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara soal pendekatan baru tadi, Kauro semacam sedikit nostalgia lah. Pasti ada perbedaan era dulu dengan sekarang dengan berbagai macam perkembangan yang melatar belakanginya. Apa yang kemudian harus ada sesuatu yang baru dari cara kita melakukan edukasi atau melakukan engagement atau melakukan transfer knowledge atau nilai-nilai, sehingga memang, karena basically kan pada akhirnya kan program itu akan bicara perencanaan, akan bicara teknokratis gitu, balik ke situ, di samping memang ada pendekatan psikologi sosial dan sebagainya. Nah, di era yang baru ini termasuk juga ada pandemi di dalamnya, apa yang kemudian harus ada hal-hal baru, Kak Oro? Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau saya pikir walaupun sebenarnya ada perubahan di antara karakteristik masyarakat, tapi itu pun juga sebenarnya perbedaan, itu juga berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain gitu. Jadi kita juga harus karena kasusnya lokal ya. Jadi misalnya di Dusun Pusaka itu kondisi sosial masyarakatnya beda dengan ekonominya juga beda dengan Bukit Harapan secara ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi kalau saya berpikir bahwa itu ada seni dan nggak ada pakem yang pasti lah gitu, pasti gitu. Tetapi bahwa ini bagaimana kita masuk ke masyarakat, kemudian bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka gitu. Dan biasanya sih kalau saya lihat di kampung-kampungnya ini teman-teman saya itu sangat diterima dengan terbuka oleh masyarakat, dan mereka cenderung senang gitu loh. Walaupun di Desa Bukit Harapan itu maju, kita berpikir bahwa maju juga agak ini ya, sedikit ini kan agak jauh dari apa sosial, tapi enggak juga gitu, karena ternyata background sejarah masyarakat di sana adalah masyarakat transmigrasi yang sebenarnya karena mereka transmigrasi itu ikatan antara mereka itu juga lumayan kuat gitu. Jadi saya pikir sangat tergantung kepada target kita, beda pendekatan. Karena kalau misalnya LPSM salah satu programnya juga targetnya adalah perempuan, jadi pendekatan ke perempuan juga beda, kemudian pendekatan ke laki-laki juga beda, kemudian ada juga kita pendekatan ke kelompok pemuda itu juga beda gitu. Jadi kita harus kalau saya pikir kita harus pandai-pandai. Kalau mungkin dengan pemuda kita bisa menggunakan yang pendekatan, maksudnya mulai masuknya dengan isu-isu yang lebih terkekinian apa segala macam gitu loh. Kalau dengan ibu-ibu kita masuknya dari isu-isu yang mereka hari-hari dekat dengan mereka, dengan bapak-bapak segala. Tapi semuanya itu tetap payungnya adalah inisiatif atau program yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Menarik sekali ya sahabat Green. Ini terkait dengan LPSM sendiri, sebetulnya target atau cita-cita yang memang ingin dicapai gitu. Tadi ada 3 desa ya kalau ya, 3 desa itu apakah memang perhutanan sosial intinya memang itu yang mau dicapai, atau memang partisipasi perempuan dalam soal-soal ekologis, atau ada aspek-aspek lain lagi? Jadi kalau untuk yang 3 desa ini kita main di isunya adalah
bagaimana ada beberapa ini sebenarnya sasaran. 3 desa ini kemudian punya kebijakan yang lebih pro lingkungan. Itu satu. Jadi kita mendorong agar di desa ada peraturan kampung hijau. Nanti satu desa Temusai itu, tapi itu sebelum kita masuk ya. Kami sebenarnya ingin mereplikasi apa yang terjadi di Temusai ke desa-desa, dan sebenarnya pintu masuk kita 3 desa ini sebenarnya karena women leadership sebenarnya. Jadi 2 desa ini selain Temusai yang lama itu penghulunya adalah perempuan. Jadi sebenarnya kita ingin juga mendorong pintu masuk women leadership dalam kebijakan pembangunan yang lebih pro lingkungan. Itu kemudian kita juga sejalan dengan itu kita mendorong bagaimana praktek-praktek pertanian ini untuk petani laki-laki yang lebih juga ramah lingkungan. Jadi kita mulai mengenalkan ke masyarakat yang selama ini pakai pupuk kimia, kita dorong untuk bikin pupuk organik, pupuk kompos cair, organik segala macam. Kemudian apalagi satu lagi, kita sebenarnya mendorong ada kelompok perempuan untuk, tapi bukan bicara soal pertanian lagi, tapi untuk mengolah komoditas menjadi produk olahan. Jadi misalnya kalau ada jagung bisa diolah seperti apa, kalau ada jeruk nipis, kelompok perempuan ini bisa mengolah jadi entah minuman atau essential oil atau apapun gitu. Jadi kita sebenarnya bareng sama dengan masyarakat itu mengidentifikasi potensi peluang yang ada di desa untuk dimaksimalkan gitu. Nah untuk bicara kolaborasinya sendiri, apakah juga melibatkan pemerintah dalam program-program ini, Kak Waro? Oh iya, karena bagaimanapun sebenarnya role kita tetap berada di bawah regulasi dan di bawah skema-skema pemerintah. Artinya kita kan melakukan sesuatu yang sejalan dengan apa yang dilegalkan di negara gitu loh. Dan kita setiap masuk kita pasti, mungkin Rasid juga cerita tadi bahwa setiap masuk kita pasti akan datang ke perangkat desa, pemerintah desa. Dan kalau untuk program-program pengembangan ekonomi seperti ini pasti sangat butuh ya, termasuk perhutanan sosial juga pasti sangat butuh kerjasama dari OPD yang menaungi bidang itu gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada kelompok perempuan yang berhasil mengolah jeruk nipis, pasti kami akan juga ke pemerintah desa, akan ke BUMDes. Itu biasanya elemen-elemen komponen-komponen di desa yang menurut kita potensi untuk kolaborasikan akan kita datangi dan kita lihat peluang-peluangnya. Jadi ya pasti kita sebenarnya sebagai CSO atau organisasi non pemerintah, tapi kita sebenarnya mendukung kerja-kerja sejalan lah intinya. Itu artinya memang secara arah kebijakan sudah sesuai lah ya dengan pemerintah dan gerakan dari teman-teman civil society. Nah sebetulnya prospek ekonomi ke depan itu pasti luar biasa sekali ya kalau kemudian fungsi dari pendamping desa lalu juga backup dari teman-teman LPSM itu betul-betul bisa bekerja bagi dukungan pemerintah gitu. Nah tapi tentunya ada dinamika di dalam itu. Nah kita ingin tahu sebetulnya tentu nggak semudah itu juga ya Kak Waro dan Bang Rasid juga. Nah kalau bicara soal pendamping desa gitu atau tantangan tersendiri yang ada di desa itu, apa sih yang paling dirasa ini sepertinya agak sulit nih karena konfliknya cukup, relasi konfliknya antara ini dan segala macam gitu. Nah mungkin dari Bang Rasid, dari pengalaman aktualnya berada di desa, apa sih yang paling terasa di desa itu dinamikanya? Pertama mungkin ini yang paling baru ya Bang. Kalau di desa dampingan aku itu kemarin kita pernah terkendala itu juga terkait tadi pendamping desa itu, pendamping perhutanan sosial. Nah kita selama ini kan juga menjalin hubungan yang baik dengan kepala dinas ya. Terkait kemarin ada pendamping desa itu, cuman sempat kita merasa seakan-akan kita ditinggalkan. Karena pendamping dari perhutanan sosial dari dinas tiba-tiba masuk ke desa, kita tidak dihubungin segala macam. Padahal 3 tahun kan kita bangun sampai keluar izin, kok seakan-akan kita 3 tahun tidak datang. Tapi kita panggil, kita ajak komunikasi, diskusi, akhirnya nyaman lagi. Dan sempat juga di desa
akhirnya masyarakat mikir gitu kan, lah ini kok ada pendamping perhutanan sosial, jadi Pak Rasid ini siapa? Nah ini dari mana gitu kan? Sehingga yang bisa mengikat kita sebenarnya histori jadinya, histori yang kita bangun selama ini sama masyarakat, pendampingan hubungan yang selama ini kita bangun, itu yang akhirnya juga bisa mengikat kita sampai sekarang masih berkomunikasi di masyarakat. Itu satu. Yang kedua terkait juga polemik di pemerintahan desa sendiri. Belum tentu semua masyarakat pro kepada pemerintah desa, kepala desa segala macam. Termasuk kata Kak Oro tadi, ya bahkan jangankan izin gitu. Kalau kita berprinsip juga, kalau selama kita dampingin desa itu, kalau kepala desanya sempat kena masalah hukum, lah berarti kita nggak guna di situ. Jadi kita juga selalu ngingetin, misalnya kepala desanya kita juga bangun hubungan sama kepala desa, sehingga dia juga bisa lebih nyaman bercerita, saya ada rencana ini, kira-kira ini gimana. Wah, ketika kita tahu kan kita bisa ngingetin, Pak ini nggak boleh, ini nanti kena hukumnya segala macam. Itu juga kita dampingi. Sungai Lindau sendiri juga memang saat ini beberapa ya terkait ada masalah lahan juga, masalah illegal logging kan keluar tuh. Tapi itulah yang kita coba ini, akhirnya kita dekat ke kepala desa, jangan sampai masyarakat merasa kita juga tidak lagi bersama mereka. Menurutku itu juga tantangan yang harus pandai kita nyetanya di kampung gitu Bang. Tapi kalau konteks apa ya, prospek ekonomi kan, ya di desa itu kan kadang-kadang ada intervensi dari pihak ketiga juga ya. Sebut saja itu swasta, perusahaan dan sebagainya. Ini kan jadi konflik kepentingan yang saling apa ya, kadang nggak ketemu gitu kepentingannya apa gitu. Nah, yang Bang Rasid alamin gitu cukup sulit nggak untuk apa ya, bukan meluruskan arah ya, atau mengajak pihak ketiga itu juga sama-sama terlibat dalam upaya-upaya untuk kemajuan ekonomi di desa itu. Kalau untuk aku bisa berceritanya cuma di desa dampinganku ya Bang. Kalau di sana kalau terkait soal sawit mungkin udah inilah ya, karena perjalanan itu itu udah aturan sendiri, kita nggak pernah ke sana. Tapi kalau untuk masalah pertanian sebenarnya di sana nggak sulit untuk proses penjualan ya, penjualan hasil. Memang yang mereka butuhkan itu kan pendampingannya, bagaimana bisa bertani itu untuk mengeluarkan hasil yang cukup baik. Karena kalau di sana bahkan belum panen betul, masih kalau cabai masih hijau itu nggak ada yang mau beli. Nah itu cuman memang ya prosesnya ya harganya tentu ditentukan sama yang beli dan segala macam. Selama ini yang masih dipakai di masyarakat, mereka masih nyaman dengan itu. Padahal walaupun sebenarnya kalau kita masih berpikir adalah barang-barang pertanian, itu sayur mayur, cabai, bawang, kalau kita berpikir ini adalah sebuah benda yang harus dijual dan menghasilkan uang, menurutku ini sampai kapanpun nggak akan berubah polanya. Karena kan kayak pertanian juga, bahkan beras kan diatur juga harganya kan, kita juga nggak bisa menentukan gitu. Sehingga tapi kalau dirubah, masyarakat berpikiran adalah menanam itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ataupun misalnya ada yang dijual, kemudian ada yang untuk kebutuhan sehari-hari, minimal satu udah selesai masalah pangan, kita nggak sulit lagi nih. Ataupun misalnya kita bisa atur di desa ini ada peluang untuk menanam beras, ya ditanam beras. Di sini ada apa, kemudian bisa disilangkan. Jadi nggak mesti semua masalah pertanian itu harus dengan ada duitnya dulu baru kita beli. Gitu Bang. Kak Oro, terkait dengan apa ya, ini berkaitan dengan kapasitas masyarakat desa juga untuk kemudian bisa mendorong program-program yang Kak Oro sampaikan tadi. Ini kan berkaitan dengan kapasitas ya. Sebetulnya sejauh mana kemudian apa ya, SDM yang ada di desa itu juga bisa gitu, kita ingin yakinkan bahwa SDM desa itu juga bisa mendorong program-program yang tadi disampaikan gitu. Jadi begini Bang Jali ya. Jadi ketika kita ke kampung itu biasanya sesudah kita ngobrol, itu kan biasanya kan informal, formal, ada ininya. Jadi kita biasanya mengidentifikasi individu-individu yang menurut kita bisa jadi local champion lah. Maksudnya itu apa ya? Kita kan berpikir bahwa kita nggak akan selamanya ada di kampung, nggak selamanya di desa. Jadi harus ada orang desa yang bisa kemudian meneruskan apa yang kita bawa saat ini. Dan biasanya kalau teman-teman ke lapangan, saya akan bilang coba identifikasi figur-figur, individu-individu yang
responsif dan sangat tertarik dengan program-program kita, sehingga nanti biasanya dia akan terus melanjutkan, dan selain itu dia juga nanti bisa berbagi pengalaman dengan masyarakat di sana atau juga dengan masyarakat di kampung lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir sama lah kayak kita di kota gitu, walaupun di kota mungkin agak lebih ini ya tingkat pendidikannya, tapi saya pikir pendidikan itu pada satu level tidak menjadi satu penentu utama untuk sebuah perubahan didorong gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada pendekatan kita kepada orang-orang, membuat mereka tertarik, membuat mereka mau duduk dengan kita, diskusi dengan kita, hal-hal seperti itu. Oke, baik sahabat Green, Kak Woro dan Bang Rasid, kita break dulu ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi dalam edisi spesial talk show ini sahabat Green, terkait dengan tantangan dan peran dari pendamping desa, khususnya tadi yang ada di Kabupaten Siak ya, karena kita tahu memang kabupaten ini sangat peduli sekali, bahkan sudah ada Siak Hijau ya, salah satu wujud nyata untuk memajukan bagaimana hubungan selaras terjadi antara manusia, ekosistem, dan juga ada ekonomi di dalamnya. Nanti kita akan bicara lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Oke, halo sahabat Green, balik lagi di Special Talk Show. Edisi spesial kali ini kita bicara soal tantangan dan fungsi dari pendamping desa bersama Kak Woro Supartina dan juga Bang Rasid. Kita tadi udah panjang lebar di sesi pertama bicara soal arti penting dari pendamping desa, tadi juga program-program yang luar biasa ya terkait dengan lingkungan hidup dari LPSM, juga beserta tantangan. Nah, kita balik lagi di sini. Seperti biasa, Anda bisa mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id atau juga bisa menyimak kami di live Instagram di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kita balik lagi bicara soal tantangan tadi, Bang Rasid. Ini masih sedikit tadi yang dieksplor ya, masih malu-malu. Di samping ada peluang, tentu ada ada masalah gitu ya, atau kita sebut tantangan lah kalau kita nggak ingin sebut masalah. Nah, kita yakin bahwa masa depan ekonomi, bahkan ekonomi Indonesia, ekonomi provinsi, ekonomi kabupaten, itu memang desa menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, prospek ekonomi. Kita bisa bayangkan ketika desa diberi lahan, lalu mampu mengelolanya, lalu bisa memilih komoditi yang kemudian punya nilai jual, lalu bisa mengorganisir kelompoknya untuk mengelola itu pasti akan menjadi sebuah lompatan ekonomi yang luar biasa, Bang Rasid ya. Nah, kalau dari sisi kan ada BUMDes, ada pengelolaan ekonomi, itu cukup jadi persoalan nggak di desa itu sendiri? Karena kan kalau ekonomi ini kan membuat jadi kelompok-kelompok tersendiri, ada kok mereka sih yang ngelola, harusnya kelompok ini, kelompok itu gimana secara aktualnya di desa? Iya, yang tadi ya Bang, terkait bahwasannya kalau desa itu bisa ada sumber-sumber kehidupannya, itu yang menarik sekali. Masih luar biasa kan. Nah, tapi dengan catatan yang tadi, bahwasanya nggak semua dijual, mereka juga menyiapkan untuk kebutuhannya. Benar. Dan dijual itu kan sebenarnya kenapa harus jadi duit? Karena misal kayak sekolah kan nggak mungkin dibayar pakai cabai. Benar. Tapi pertama tuh sebenarnya pangannya, dia clear dulu, selesai di pangan dia udah bisa ini. Nah, terkait BUMDes sebenarnya menarik. BUMDes ini sebenarnya juga bisa menjadi tempatnya kita ngumpulin barang-barang nih, dan mereka yang mengatur, apalagi sampai di desanya itu bisa tertib, diarahin, kamu nanam ini yang ini nanam ini, sehingga saling mengisi. Nah, itu lebih ke peluang sih, walaupun memang tantangannya ya tadi Bang, karena si BUMDes tentu ketika harus melakukan ada unit kan namanya, karena ada uang di situ ya, dan ada orang yang mengelola kan. Nah, itu juga menjadi ini tantangan. Apalagi ya tantangan. Kalau di era pandemi ini ada sedikit banyak ada pengaruh pasti nggak, atau gimana? Iya, kalau dari ini ya Kak ya, kalau dari donor juga nggak ada. Nggak ada betul di masa ini kan. Kemudian kalau di pelaksanaan kita di desa ya ke prokes sih, ke prokes. Beberapa desa memang ada sampai yang menutup kan komunikasi kepada. Sama sekali nggak boleh kita turun ke lapangan ya.
kita pernah kejadian itu mau bawa tamu dari Jakarta, bahwa itu desa nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Mau menerima ya? Ya itu juga masa-masa kemarin waktu ini kan. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak. Mungkin tambahan Bang yang soal tantangan ya. Terkait tadi aku menarik ke Woro terkait pemilihan lokal leader itu. Lokal leader. Itu memang karena kan kita nggak bisa selamanya di situ, dan kita kan desa dampingan juga nggak satu kan. Itu juga tantangan, misal ketika di kita lah di MI kita misalnya masuk ke desa, kita biasanya cari orang yang ini pendidikannya bagus nih. Ini aktif nih, ini segala macam. Cuman kadang kita lupa kalau misalnya anggap dia itu SMA ya. SMA bagus anaknya, kita kasih pendampingan nih, kita ajarin apa segala macam. Terus ternyata dia kuliah. Pindah kan? Pindah ya. Nggak jadi di situ. Nah, itu juga menjadi hal yang menurutku harus kita pikirin juga. Artinya bahkan ada anak-anak yang dalam tanda kutip dia putus sekolah, tapi dia niat dalam kegiatan dia aktif di desa, itu juga peluang sebenarnya untuk kita bisa kasih pendampingan, karena secara ininya dia bakal menetap di desa, lama dia di situ. Jadi ketika kita kasih pengorganisasian, ke dianya kita tanamkan nilai-nilai, itu bakal lama melekat. Bakal lama ya. Nah. Dia tetap stay ya. Kalau kalau dia lanjut sekolah kan dia udah hijrah gitu. Nah, abis kuliah belum tentu balik lagi. Ya. Apalagi tawaran di kota atau di lebih menggoda gitu ya. Itu tantangan sendiri yang menarik tuh sahabat Green. Nah, dari Kak Oro sendiri, termasuk juga soal pandemi ini, lalu juga harapan ya. Karena ini kan juga kata Kak Oro tadi ya, tentu kita bekerja juga sesuai dengan prosedur yang juga udah dibuat oleh pemerintah. Nah, seperti apa di era pandemi ini, apakah ada tantangan bagi realisasi program tadi, Kak Oro? Ya, jelas ya. Tapi untungnya juga supporter kita sangat-sangat juga mengerti dan kebetulan yang support kita sekarang juga sangat memfleksibelkan kita dengan kondisi ini gitu. Jadi karena sekarang kan dulu sebenarnya tergantung status juga, status PPKM. Jadi waktu status PPKM kan kita juga lama ya, maksudnya itu lama status PPKM 3 tuh bilang kalau di sini terus kita lama-lama juga stres ya. Tapi gimana? Bagaimanapun kan harus ada prokes setidaknya kan, yang minimum itu. Jadi kadang-kadang teman-teman harus kesana, harus ini antigen. Aduh, lama-lama hidungku jadi longgar, Mbak, katanya gitu. Ya, tapi harus tetap gitu kan. Walaupun sebenarnya, dan ini aku pikir hal yang harus kita proteksi juga. Kadang-kadang masyarakat juga kalau dia sangat-sangat protektif, tapi ada juga yang sangat loose gitu, sangat longgar, dibilang corona itu nggak ada kok, Bu gitu. Tapi kan kita sebagai pihak luar yang bisa kemudian menjadi carrier untuk virus itu, mau nggak mau harus tetap melindungi mereka dari resiko-resiko itu sebenarnya. Tapi sekarang kan ketika sudah vaksin apa segala macam sudah mulai kita nggak terlalu repot lagi, kemudian pertemuan-pertemuan pun bisa kita lakukan dengan misalnya dibatasi 20 orang apa segala macam, dan desa yang kami dampingi mereka juga sangat-sangat mengerti itu gitu loh, karena kalaupun nggak mereka lakukan itu akan berdampak juga ke performance mereka kan secara secara tugas dan lain sebagainya itu. Dan sebenarnya ada tantangan lain yang mungkin ini karena kita juga mendampingi masyarakatnya di wilayah konflik ya. Wilayah konflik. Jadi karena itu lahan belum ada pemegang izinnya, masyarakat malah sedang masa ini kan, itu berarti sedang masa-masa transisi lah, katakan seperti itu ya. Dan biasanya bahkan ketika usulan sudah kami sampaikan, ternyata ada pihak lain yang mungkin ya, dugaan kita ya, membaca dan melihat peluang bahwa mereka juga sebenarnya punya peluang di sana, dan mulailah mereka melakukan gerilya, manuver-manuver yang kita nggak tahu ujung-ujungnya udah ada usulan lain didampingi oleh ini. Kita jadi agak kaget kan. Itu memang kejadian gitu. Belum lagi di tempat-tempat yang mereka sangat belum pernah didampingi NGO, LSM, dan mereka sangat-sangat terbiasa dengan pola-pola instan. Biasanya kan program pemerintah hit and run, datang ngasih bantuan, selesai gitu. Dan mereka berpikirnya kita juga seperti itu gitu kan. Sebenarnya Bapak Ibu ini mau membantu apa sih kita Bu gitu loh ya kan. Bantuannya apa sih Bu, apa segala macam. Jadi kita ngulang lagi bilang, Pak, kami datang ke sini bukan untuk memberikan bantuan dana tunai seperti program-program pemerintah yang lain, tapi kami ke sini untuk
membantu Bapak, misalnya Bapak Ibu menemukan potensi di desa, supaya kedepannya Bapak Ibu punya modal yang lebih kuat untuk membangun desa gitu. Jadi memang harus harus tekun, harus gigih terus. Iya, karena mainstream itu masih ada di masyarakat ya. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan mungkin masuk ke soal insentif ekonomi ini kan menjadi menjadi pemacu juga atau stimulus bagi desa untuk juga mau berlomba-lomba lah gitu bangun desanya, kemudian kalau udah jadi inspirasi dan jadi role model. Nah, di desa yang Kaoro beserta tim dampingi dan Bang Rasid juga sebetulnya soal support ekonomi itu seperti apa ya? Satu sisi kita nggak ingin tadi seperti balsem gitu ya, kita kasih besar-besaran gitu, terus terserah desa mau bangun apa gitu. Terus dari skema dana desa pun juga ada diundang-undangkan miliaran juga, dan juga dari CSR dan sebagainya. Nah, untuk mengorganisir insentif-insentif ekonomi ini supaya juga desa itu bisa maju, seperti apa sih supaya ini nggak dipandang sebagai Kak Waro, salah kaprah gitu dari masyarakat desa, bahwa mereka tidak hanya butuh dibantu secara ekonomi, tapi juga bersama-sama mendapatkan sumber ekonomi itu gitu. Nah, apakah ini jadi tantangan yang juga sulit di tingkat desa gitu menurut Kak Oro? Oh iya, karena sebenarnya itu real ya, persoalan itu real. Tapi kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya kuncinya ada proses gitu loh. Jadi ada masyarakat yang memang dia maunya cepat, sesuatu yang nyata real, itu yang ditunggunya ya. Dan kan kita juga tahu bahwa kadang-kadang banyak kelompok-kelompok yang dibuat hanya untuk mengakses bantuan, gitu loh. Dan saya pikir kuncinya itu proses bagaimana kita membangun juga menemukan kesadaran bersama masyarakat gitu. Dan memang ini adalah proses yang menurut kita nggak bisa cepat ya, bukan revolusi ya. Jadi nggak bisa kita harapkan bahwa dalam setahun itu kita ini, tapi setidaknya ada cikal bakal yang kita tanam di sana, yang kita harapkan nanti mereka akan terus berkembang gitu. Jadi kita ini seperti ngasih kail, bukan ngasih ikan. Dan kita selalu support yang kita lakukan juga berikan, misalnya menjembatani mereka untuk ketika ada persoalan. Kan enggak kita, kalau kami sering menekankan kan, Bu, ini kami datang ada sedikit support, tapi kami tidak bisa membantu semuanya. Kami juga yakin Bapak Ibu juga punya modal apapun itu gitu loh, tenaga segala macam, dan itu juga menurut itu sangat membantu untuk kita semua di sini agar tujuan yang kita capai terjadi gitu. Gitu. Kalau dari kita ingin tahu juga dari respon kepala desa sejauh ini, Kak Uro, cukup positif atau cukup sulit secara sudah satu visi atau misi gitu dengan kepala desa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya balik lagi ke orang ya, orang itu kan beda karakter, beda ini, tapi sebenarnya ketika di awal misalnya kita di awal melakukan rapid assessment cepat gitu ya, dan kita melihat bahwa mereka sangat responsif. Tapi ketika udah berjalan, kita ini informasi kita kan tidak hanya satu lagi. Waktu awal kita datang satu ke penghulu dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman udah di live in di desa, terus mendengar ceritanya, kita tahu bahwa ternyata figur penghulu ini juga bukan figur yang tanpa masalah gitu loh. Nah, ini jadi satu teman-teman kemudian di lapangan kan jadinya, jadi gimana itu ya Kak, ya kita nggak usah masuk ke dalam wilayah itu gitu, karena nanti kalau kita masuk kan kita bukan siapa-siapa yang mau menyelesaikan persoalan itu juga gitu. Sekarang bukan berarti kita menghindari ya, tapi karena kita juga nggak lama, kita juga sebenarnya tujuannya hanya untuk ini kita abaikan aja itu dulu, kita cari kelompok yang betul-betul memang fokus pada program kita gitu, dan mendukung program kita gitu. Karena kalau kita terlalu masuk ke dalam, saya pikir energi kita juga nggak cukup gitu. Dan makin nggak kesampaian yang jadi misi utama kita ya sebenarnya, karena terjebak dalam Nah, Bang Rasid sendiri sebetulnya ini berapa apakah sendiri atau berdua Bang Rasid melakukan pendampingan, atau berapa orang sih biasanya?
sendiri, tapi kadang-kadang dibantu sama kawan, kadang berdua gitu. Gitu. Ya. Oke. Nah itu apa ya? Mungkin bicara harapan lah ya. Bisa menjadi wakil dari masyarakat desa juga, karena kan pasti ada pembicaraan terkait dengan kan banyak kebijakan soal desa, perhutanan sosial. Apa sih yang paling menjadi harapan masyarakat di level desa itu sebetulnya, Bang Rashid? Ini yang kita dapat dengar dari masyarakat ya Bang ya, terkait mungkin dana desa. Dana desa ya. Dana desa itu kan sebenarnya juga sudah banyak ya. Benar. Desa dibanding kelurahan udah enak sekali, desa bisa langsung dapat dana dan jumlahnya juga besar. Banyak sekali. Artinya kalau misalnya ini juga dilakukan di desa itu dengan baik, dengan musyawarah yang jelas di desa, ini aku pikir juga akan bisa mencakup keinginan masyarakat. Artinya juga jangan cuma musyawarah di desa itu hanya pada kita mau ngusulin RPJMdes misalnya, kita mau musremangdes sama orang kecamatan, baru masyarakat dikumpulin, tapi nyusun awalnya itu loh. Nyusun awalnya itu ya, merasa perlu gitu. Kegiatannya apa? Itulah salah satu juga. Dana desa ya, karena apa ya? Emang ini ya rawan ya. Dan potensi yang besar. Besar ya. Sama kayak Bang Jalin nanya tadi yang terkait ekonomi dari mana, itu juga BUMDes juga kan punya anggaran kan per tahun sebenarnya, yang pasti kan akan datang tiap tahun. Kalau dikelola dengan baik sebenarnya juga udah bagus. Tapi ada fokus nggak sih, Kak Oro juga nanti boleh tambahkan? Ini kan nggak lepas ya juga dari pembicaraan ada generasi muda di situ juga. Nah, apakah ini jadi perhatian tersendiri? Mempersiapkan generasi-generasi sempat disinggung tadi. Aku menarik itu Bang, ada istilahnya kita bisa menciptakan di desa itu rumah belajar inovatif lah. Di desa itu punya kita dari anak-anak remaja itu kita bisa kasih. Karena contoh kasus di desa tadi kalau tantangan ya ada orang pro yang dengan kita omongin, ada juga nggak pro. Kalau kita ngomong sama si bapaknya dia udah mungkin lebih banyak makan asam garam. Tapi kalau kita pendekatan ke bapaknya, Pak ini bagus loh hutan dijaga, jangan terus di illegal logging. Kalau dia nyampein ke bapaknya mungkin lebih kenal lah ya. Sama satu lagi terkait tadi balik ke cerita kita nyiapin lahan segala macam. Kalau dia bisa mandiri, kemudian dia terpadu secara ekonomi secara energi dan pangannya itu juga ini Bang. Dia bisa mandiri pangan kan tadi. Anggaplah sampai beras mungkin ya, mungkin agak susah kalau beras apalagi di lokasi kita gambut gitu kan. Cabai lah, sayur mayur sama ada ikan. Nah, itu kan tinggal beli beras berarti. Benar. Nah, itu juga pastinya akan memudahkan mereka dan nggak terlalu bergantung harus ada bantuan. Karena ketersediaan pangannya sangat cukup gitu ya. Iya. Itu apa ya, gambut ya? Rata-rata gambut ya? Ekosistem gambut. 2 gambut, 1 mineral. Kalau kita dampinganku gambut. Itu ini kan cagar biosfer Gemsa kecil ya. Itu area perhutanan sosialnya berapa, luasannya berapa? Kalau untuk Sungai Lindau itu 5.890. 5.800 ya. Kita bisa bilang kita yang paling besar di Riau yang tidak bermasalah. Paling besar tapi nggak masalah ya. Kalau yang besar banyak masalah. Besar kan? Besar, tapi kan sawit rata-rata. Tapi kalau yang masih hutan ya Sungai Lindau termasuk lah. Clear and clean ya. Keren. Nah Kak Oro juga yang tadi saya pikir menarik ya, karena ini kan jangka waktu pengelolaan PSC kan panjang, tentu butuh lintas generasi yang juga transfer nilainya sampai gitu kan, tidak putus gitu. Seperti apa nih menyasar kelompok-kelompok muda di samping ya kelompok-kelompok perempuan gitu? Ya kalau yang untuk perhutanan sosial sebenarnya karena kita masih pada tahap usulan, kita masih, dan kita melihat kondisi juga bahwa di desa itu juga sebenarnya pemahaman mereka terhadap perhutanan sosial juga masih sangat jadi kita masih fokus ke kelompok orang-orang tua yang ini yang biasanya mereka jadi pengelola kan gitu. Tapi sebenarnya kalau di Bukit Harapan itu kita kebetulan juga melibatkan Karang Taruna. Maksud itu ada beberapa orang dari Karang Taruna yang menurut kita sering aja dan kebetulan tempat rumah di mana teman-teman tinggal itu ada juga anak muda lah ya, walaupun sebenarnya ada tetap juga resiko dia akan keluar, tapi setidaknya dia turut membantu, turut mendukung, ikut secara aktif lah. Bahkan sekarang dia malah kan Bukit Harapan deket ya, nggak jauh, jadi bolak-balik Pekanbaru udah kayak ini gitu. Dan sebenarnya kalau pada tataran ideal memang
harus ada kelompok muda juga yang kita identifikasi sebenarnya untuk melanjutkan kerja-kerja kita. Dan dulu sebenarnya kalau waktu sebelum LPSM, ISEC itu kita juga kelompok anak-anak perempuan itu yang itu ada rumah baca juga di Meranti kan. Nah itu dia yang kemudian kita jadikan kayak vokal point di desa gitu. Jadi kita support juga secara finansial sesuai dengan ininya, dan dia yang membantu kita selain ada CO juga gitu. Jadi sebenarnya itu cara-cara untuk menarik individu-individu yang menurut kita sangat potensial untuk diajak bareng. Oke, mungkin pengalaman terkait dengan adakah penolakan-penolakan yang serius gitu atau yang vokal gitu dari masyarakat selama mendamping Bang Rashid? Nggak ada ya? Aku lebih kepada kritis mungkin Bang. Kritis ya? Oke. Jadi di Sungai Linau itu kan kita pasca ada hutan desa nih, dan itu memang dipatuhi betul oleh seluruh masyarakat, termasuk dalam tanda kutip mafia dalam desa yang biasa buka-buka lahan. Itu memang mereka patuhi, dia buka lahan sampai batas hutan desa. Cuman memang juga jadi gejolak nih. Kalau di Sungai Linau itu dengan 5.897 masih ada 3.000 hektar hutan produksi di bawahnya. Nah sekarang jadi juga bentuk ininya mereka berlomba-lomba nih membuka lahan itu sampai di garis batas tadi. Nah itu memang ya kita mikirnya gimana ya Pak? Ini kita bagus apa nggak bagus akhirnya kan? Cuman minimal kita udah pagar nih yang di sini mereka masih tertib. Ya kritikannya itu. Ngapalah kemarin ada hutan desa, siapalah yang dampingi, padahal dia ngomongnya sama kita karena kita di desa kita membaur kan, dia nggak ngeh gitu. Ngapain ada gini, cuman memang itu hanya keluar dari mereka-mereka yang punya kepentingan lain. Sedikit lah ya. Oke, baik. Mungkin kita udah sampai di akhir sesi kita, terakhir kali closing statement atau harapannya dari Bang Rashid dulu, nanti Kak Oro terakhir. Silakan Bang. Harapannya terkait dengan supaya desa itu kemudian menjadi jadi pembicaraan yang penting di tengah masyarakat, dan peran dari pendamping itu menjadi salah satu kunci untuk bersinergi dengan aktor-aktor penting yang ada di desa gitu. Apa nih pesannya buat sahabat Green? Nah harapannya sih itu sih, kalau kita pengorganisasian di desa itu bahwasanya kita harus punya target tahun berapa kita harus akan jelas terukur dari desa itu. Ketika keluar memang desanya sudah mampu. Benar. Itu aja sih Bang. Kak Woro seperti apa Kak? Karena sebenarnya sejalan dengan membangun dari pinggiran lah membangun dari kampung, bertambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang juga sangat mendukung. Saya pikir sekarang ini saatnya adalah desa untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di sumber dayanya, manusianya, alamnya, dan peran pendamping desa ini adalah yang salah satu yang juga sangat vital untuk menjembatani perubahan-perubahan itu gitu, sebagai karena CEO sebenarnya juga adalah agen perubahan. Yang kadang-kadang memang kerjanya nggak terlihat ya, tapi perannya di balik layar luar biasa sekali. Dan tadi Kak Oro juga desa memang sudah sama-sama dipikirkan jadi tempat membangun dari pinggiran, artinya sudah diperhatikan lah. Tinggal lagi tadi benar sekali bagaimana kita juga berharap kepada para pendamping desa dengan segala macam kreativitas dan inovasinya bisa mempercepat atau mengagregasi seluruh prioritas-prioritas pembangunan di desa, termasuk juga secara khusus program-program perhutanan sosial dan agenda-agenda kampung hijau tadi, istilah-istilah yang penting untuk memadukan atau menjaga hutan dengan keseimbangan ekonomi. Nah itu jadi PR yang terus akan dikerjakan. Mungkin itu tadi obrolan kita sahabat Green ya, mudah-mudahan bisa menambah nilai informasi dan memberikan inspirasi bagi kita semuanya bahwa peran-peran untuk sebut saja mendorong kemajuan desa, lalu juga membantu juga program-program kampanye lingkungan bisa terjadi. Nah, terima kasih Anda sudah mendengarkan kita di live streaming di www.greenradioline.id, atau juga yang sedang nonton kita tadi di live Instagram di Green Radio Line. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam edisi spesial talk show berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya dan narasumber yang beragam dari berbagai latar belakang. Saya Raf Zamzali pamit undur diri, juga Kak Oro Supartinah terima kasih atas partisipasinya. Sehat selalu dan sukses. Bang Rashid juga terus semangat mendampingi masyarakat desa ya. Itu nggak bisa dibatasi, itu sepanjang hidup kayaknya.
lebih dari sekedar belajar dan lain sebagainya. Saya yakin itu pengalamannya luar biasa sekali. Terima kasih sahabat Green, saya pamit undur diri. Stay green on Green Radio. 'Cause I'm gonna stay